lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini kita akan membahas tentang gizi penyakit degeneratif pada tahap kedua. Di mana pada tahap kedua ini kita akan membahas zat gizi apa, bahan-bahan makanan apa yang dapat menghambat atau meningkatkan antiinflamasi dalam tubuh kita dan menekan proinflamasi yang ada dalam tubuh kita. Saya Mariana Adriani, bekerja sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER. Saya lulus sebagai dietitian pada tahun 83, kemudian mendapat penghargaan Guru Besar Ilmu Gizi dari Universitas Erlangga pada tahun 2016. Selain bekerja sebagai dosen, saya juga membantu teman-teman dietitian di Rumah Sakit Universitas Erlangga, Surabaya. Baiklah, sebelumnya kita mengingat kembali pada gizi degeneratif 1 kemarin bahwa penyakit-penyakit degeneratif itu terjadi karena ketidakseimbangan antara antioksidan dan pro-oksidan yang ada dalam tubuh kita, sehingga timbullah ROS ya, kemarin kita sudah bahas. Nah, ROS itu nantilah yang akan mengeluarkan sitokin yang akan menyerang sel-sel dalam tubuh kita. Tapi ingat, di dalam tubuh kita juga mempunyai defense gitu ya, yaitu antioksidan. Enzimatik dan antioksidan non enzimatik dalam tubuh kita itu ada. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa penyakit yang yang pada umumnya terjadi pada masyarakat kita, yaitu coronary disease, penyakit jantung, cardiac arrhythmia, kemudian neonatal heart disease, ya, di mana masing-masing penyakit itu mempunyai spesifikasi dari antioksidan yang dibutuhkan. Misalnya untuk penyakit jantung, inilah yang dibutuhkan. Ya. Ini antioksidan non enzimatik. Ini antioksidan non enzimatik semua. Ini juga antioksidan non enzimatik. Ini yang dibutuhkan. Selenium, karotin, tocopherol, ya. Ini yang dibutuhkan untuk ventricular remodeling, vitamin A, selenium ya. Ini vitamin E. Untuk coronary disease, lycopene. Lycopene itu tomat ya, lutein, flavonoid. Nah, ini adalah antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghalau ROS sehingga tidak terjadi penyakit-penyakit. Kita lihat satu-satu ya. Quercetin, kita lihat. Quercetin tadi di sini siapa ini ya? Quercetin. Oh di sini, ini quercetin. Ya. Quercetin itu merupakan antioksidan flavonoid. Jadi antioksidannya itu flavonoid. Quercetin itu zat aktifnya. Quercetin itu tingkat oksidannya tinggi ya dibandingkan vitamin C. Quercetin ini juga berfungsi melawan kolesterol LDL. Jadi kalau kita konsumsi quercetin, maka ada kemungkinan LDL itu tidak bisa bereaksi gitu ya, tidak bisa melakukan oksidasi gitu, ROS, karena dibantu oleh quercetin tadi. Karena ini adalah quercetin ini khusus mencegah kerusakan sel endotel, ya, kemudian meningkatkan HDL, ya. Ya tadi dia dibutuhkan sekali untuk penyakit jantung. Menangkal radikal bebas, ini tadi mencegah oksidasi LDL, sehingga proses aterosklerosis dapat dihindari. Ya. Itu untuk quercetin.
Sekarang lycopene. Lycopene itu tomat. Tomat lycopene itu. Tetapi lycopene itu bisa keluar dari tomat apabila tomat itu dimasak, ya. Tomat itu dimasak. Nah, ini lycopene ini mengandung 20 kalori, ya. Kemudian merupakan sumber vitamin A, B9 dan vitamin C. Terus juga dia melawan penyakit-penyakit ini, kanker. Tapi dia melawan kanker itu pada fungsinya sebagai lycopene, sebagai zat aktifnya. Ya. Di lycopene itu penting untuk perlindungan sel. Vitamin C prevent premature aging, jadi menahan penuaan. Jadi lycopene itu keluar apabila dia dimasak dengan olive oil. Jadi dia harus dimasak kalau lycopene. Nah, kalau tidak dimasak, yang kita dapatkan itu vitamin C, vitamin A, dan B9. Tapi kalau dimasak, yang kita dapatkan lycopene. Itu yang penting. Jadi kita mau ambil apanya? Oh, mungkin sekali-sekali di jus kita dapat vitamin C-nya. Sekali-sekali kita masak untuk saus, yang kita dapat adalah lycopene. Lutein itu adalah fitonutrien, ya. Itu penting sekali untuk mata, kemudian untuk meningkatkan imunitas, khususnya jaringan-jaringan dan darah. Nah, ini bahan-bahannya. Untuk mendapatkan lutein tidak perlu dimasak, ya. Dalam bahan mentah pun atau dalam kondisi matang pun lutein bisa kita dapatkan. Jadi lutein bisa kita dapatkan. Ini adalah sumber-sumber. Kale, green beans, ya, biasanya warna-warna hijau, ya. Itu lutein. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa antioksidan itu ada 2 macam. Sudah kita bahas pada waktu fisik penyakit 1, ya. Yang enzimatik itu adalah superoksid dioksid, katalase, glutatium peroksidase. Itu contohnya, yang masih banyak lagi. Kalau non enzimatik itu vitamin C, E, karotenoid, thiol antioksidan, flavonoid, dan melatonin. Itu contoh-contoh. Nah, sekarang peran antioksidan yang enzimatik, yaitu SOD, katalase, dan glutatium peroksidase. Dia menghambat oksidasi. Jadi ini kan radikal bebas, Mbak. Kemudian ada SOD. Begitu ada SOD, dijadikanlah H2O. Jadikanlah air. Begitu ada katalase, ada glutatium peroksidase, maka berubahlah menjadi H2O. Jadi fungsinya adalah menangkap radikal bebas, dijadikan senyawa lain yang tidak berbahaya. Ini senyawa lain yang tidak berbahaya, H2O2 tambah oksigen, sama ini H2O. Jadi dibuat supaya senyawa yang berbahaya tadi, radikal bebas, menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Itu peran antioksidan enzimatik. Sekarang kita lihat satu persatu. Tadi kan ada antioksidan non enzimatik, salah satunya vitamin A. Ini hampir sama dengan yang divisi penyakit infeksi, tapi yang penting kita lihat di sini adalah bahwa dia bisa memelihara epitelium, yang penting yang kita lihat. Jadi sebetulnya gizi infeksi sama gizi degeneratif itu tidak ada bedanya. Yang berbeda adalah agentnya. Kalau yang gizi infeksi agentnya adalah bakteri, kuman, virus, ya. Kalau yang di penyakit degeneratif agentnya siapa?
itu tadi, ROS tadi, agentnya. Ada yang berasal dari luar dan ada yang berasal dari dalam. Bedanya di situ. Tapi zat gizi yang mendefense itu sama sebetulnya. Jadi seperti vitamin A, melindungi membran sel. Karena kan radikal bebas juga bisa menyerang membran sel. Jadi yang menyerang membran sel itu, sel virus juga bisa radikal bebas. Bahan asing. Ini kalau terjadi kerusakan, ya seperti akan kering. Sama, ya. Vitamin A tadi yang mampu melakukan proliferasi sel adalah bentuknya RAR, yaitu retinoid acid receptor. Yang mampu, retinol tidak bisa. Yang mampu masuk ke dalam inti sel adalah dalam bentuk RAR. Adalah bentuk RAR inilah nanti dia mampu melakukan proliferasi sel. Begitu dia mampu melakukan proliferasi sel, berarti dia mampu untuk mempertahankan sel itu. Mampu melindungi sel, mampu melakukan proliferasi sel, dan mampu melakukan regenerasi sel. Ini adalah sumbernya. Ya. Siang ya. Oh iya. Iresa ya. Oh Iresa. Yang untuk vitamin tetap nanti ya, nanti sore. Oh ngaten. Nggih. Kan dari pertama kan sore. Oh iya, ya. Terima kasih. Kalau vitamin A itu ada dua macam ya, Mbak. Ada yang dari animal, ada yang dari non-animal. Jadi kok bisa keduanya dipenuhi? Ini adalah kecukupan yang perlu diperhatikan. Kalau kita tidak cukup, ya mungkin kemampuan sebagai RAR tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Zat gizi itu apabila di dalam homeostasis pembuluh darahnya sudah cukup, maka dia baru bekerja pada fase. Sudah pupuk. Aku tak salah nih dek, kayak kok membentuk gas loh dari apa sama nek duwe vitamin E. Nah ini sebagai antioksidan dia, protect polyunsaturated fatty acid. Jadi dia memprotek membran sel dari oksidasi. Jadi dia menghambat supaya tidak terjadi oksidasi. Regulated the production of reactive species. Jadi menghambat ROS ini tadi, menghambat ROS agar tidak melakukan oksidasi pada membran sel. Itu fungsi vitamin E. Betapa besar peran dari vitamin E tadi. Jadi dia menghambat supaya ROS itu tidak melakukan oksidasi pada membran sel. Mau penyakit infeksi, apakah itu penyakit degeneratif? Caranya menyerang sama, hanya saja satunya jenisnya biologis yaitu makhluk hidup, satunya bahan kimia. Atau kalau jadi stres pada tubuh kita, hormon kita sendiri itu juga bisa mengeluarkan sitokin yang membahayakan diri kita sendiri. Kalau imunolotor ini kan penyakit infeksi ya, tapi untuk penyakit degeneratif yang penting dia sebagai antioksidan, mendapat penghambat stres untuk melakukan membran terjadi oksidasi. Ini yang penting untuk penyakit ini. Ini alpha-tocopherol. Jadi yang bekerja siapa? Alpha-tocopherol. Jadi vitamin E itu yang bekerja alpha-tocopherolnya. Kalau di sel tadi epirespon menurut A,
Kalau ini endometrial kilofel. Kok T-cell ini yang keluar interleukin 2, interleukin 4 ya. Jadi meningkatkan interleukin 2 dan menurunkan interleukin 4. Ini T-cell. Ini dihafalkan ini ya. Interleukin 2 sama 4. B-cell mengeluarkan apa? Meningkatkan. Kok dendritel menurunkan siapa saja? Makrofag menurunkan siapa? Jadi masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri ya. Nah, ini bagaimana vitamin E itu bekerja sebagai antioksidan, yaitu alfa-tokoferol tadi ya. Alfa-tokoferol tadi dalam metabolismenya, kalau sudah selesai pekerjaannya, alfa-tokoferol itu sisanya menjadi radikal alfa-tokoferol. Nah, radikal alfa-tokoferol tadi bisa dinetralisir oleh asam askorbat, yaitu vitamin C, supaya dia kembali lagi menjadi alfa-tokoferol. Maka dia menjadi stabil lagi. Jadi agar dia tidak merusak sel, harus ada vitamin C. Karena kalau radikal alfa-tokoferol itu tetap ada, maka dia akan berubah menjadi radikal bebas dan merusak sel. Jadi sekali lagi, kalau minum suplemen vitamin E harus berhati-hati bersama dengan vitamin C. Jadi kecukupan itu harus seimbang, karena dia bekerja seperti itu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Lycopene ini yang merah, yang dari tomat tadi ya. Ini lutein, ini beta karotin. Nah, yang bunder-bunder di atas membran sel ini vitamin C. Ini vitamin C. Nah, titik-titik kuning itu lutein, titik merah lycopene. Kalau dari atas bentuknya seperti ini. Tapi kalau di dalam dia memintal. Yang panjang seperti ular ini vitamin E. Nah, inilah bekerjanya antioksidan dalam tubuh kita. Dia melindungi sel. Kalau dia tidak ada, yang melindungi ungu-ungu ini membran sel itu tidak ada. Kalau ini nggak ada yang melindungi, itu entah itu mau penyakit infeksi, entah itu mau ros bisa masuk ke dalam ini. Jadi kalau nggak ada antioksidan, kita bisa bayangkan siapa yang melindungi sel kita. Dia akan bisa langsung mengoksidasi membran, langsung masuk pada inti sel. Dia langsung bisa merusak cetakan RNA, mRNA, dan DNA kita di sini. Ini adalah vitamin C. Jadi situlah fungsi daripada antioksidan tadi. Coba dicoba lihat. Ini adalah sumbernya ya. Kita lihat selalu ada alpukat ya, ada squash ya, ada brokoli, olive oil. Ini almond. Dia ada kacang-kacangan. Ini semua bahan mudah didapati di sekeliling kita. Vitamin C. Nah, ini tadi kita sudah lihat fungsinya. Dia melindungi sel ya. Meskipun dia kelihatannya mudah, tetapi fungsinya dia berat gitu ya. Jadi selain dia meningkatkan imunitas pada infeksi, tapi ingat dia juga melakukan generation of reactive oxygen species. Jadi dia melakukan generasi sel ya pada ROS. Jadi dia menghambat generasi dari ROS tersebut, melakukan fagositosis pada generasi nocturne. Reactive oxygen species. Reactive oxygen species itu ROS tadi gitu ya. Jadi memang
yang namanya antioksidan itu fungsinya dua ya, sebagai imunitas dan sebagai antioksidan. Sebetulnya itu sama sebetulnya ya, sebenarnya sama. Hanya yang beda itu satunya biologis yaitu yang infeksi tadi, satunya yang non biologis. Tapi dua-duanya sama. Cuman kadang-kadang dampaknya berbeda. Dampaknya akibat hasil akhir yang dihasilkan itu tidak sama. Hasil akhir. Soalnya HIV kan tidak sama dengan kanker ya. Jadi hasil akhir yang dirusak itu berbeda. Tapi defense dalam tubuh kita itu sama ya. Defense yang dihasilkan itu kita sama. Ini vitamin C ya. Jadi, kemampuannya dia memakan makrofa. Ini makrofa, natural cell di limfosit sama T limfosit. Jadi fungsinya sampai pada adaptif ya. Nah ini kalau ini kan kemarin imun sistem di sini ya. Nah ini kalau sebagai antioksidan ya. Jadi vitamin C ini mempunyai dua fungsi, sebagai imun sistem juga sebagai antioksidan. Regenerasi dari vitamin E, kemudian menghambat adanya oxidative stress, reduce of tiredness ya. Jadi memang antioksidan non enzimatik atau zat gizi itu mempunyai beberapa fungsi. Jadi fungsinya nggak hanya satu saja. Ini sumber-sumbernya yang banyak didapatkan di sekeliling kita. Selenium, fungsinya ini sebagai enzim. S-selenocysteine is an essential component of the enzyme glutathione peroxidase. Jadi dia sebagai enzim glutathione peroxidase. Jadi enzim. Jadi selenium itu yang bernama selenocysteine berfungsi sebagai enzim glutathione peroxidase. Nah, enzim glutathione peroxidase itu adalah antioksidan yang enzimatis. Ya. Nah, ini bisa merusak ya radikal bebas dari bentuk toksik menjadi bentuk non toksik. Yang tadi saya ceritakan. Jadi dia mengikat O2 atau mengikat H+1. Dijadikan senyawa tidak bahaya. Jadi dijadikan dalam bentuk air. Jadi menjadikan dalam bentuk yang tidak berbahaya. Ini selenium ya. Selenium. Ini sebagai oksidatif, dia bisa menahan cross tadi yang saya ceritakan tadi. Fungsinya dia sebagai selenocysteine, kemudian dia sebagai glutathione peroxidase gitu, sebagai antioksidan yang enzimatis. Jadi dia fungsinya adalah merubah zat yang berbahaya menjadi yang tidak berbahaya. Itu fungsinya selenium dalam tubuh kita. Ini bahan-bahannya. Yang saya ceritakan, vitamin E dan selenium, ini peroksidase, ini selenium ya. Jadi dia sebagai selenium sebagai glutathione peroksidase itu mereduce GSH, jadi mengubah bahan-bahan yang berbahaya menjadi bahan tidak berbahaya. Jadi misalnya lipid peroksidasi yang mengakibatkan kerusakan ini dihambat. Jadi kerusakan-kerusakan ini dihambat oleh glutathione peroksidase. Kerjanya seperti itu ya. Jadi mengubah agar tidak terjadi oksidasi hidroksi asid, supaya tidak terjadi oksidasi lipid, mencegah kerusakan jaringan, mencegah terjadinya membran diis atau kerusakan membran.
Ini kalau selenium, ini vitamin E. Vitamin E tadi yang bekerja adalah alfa tokoferol. Jadi mereka bersamaan ya, bareng. Bekerjanya bersamaan. Sama dengan vitamin E dan vitamin C tadi. Kalau zinc itu yang penting dia terikat oleh cysteine dan histidine 2 molekul ya. Ini apabila terjadi zinc deficiency, ini banyak. Kita lihat di sini saja. Nah, ini kalau zinc itu selain imun booster tadi yang ada pada timus tadi ya, kan fungsinya di timus kalau infeksi. Tapi kalau sebagai antioksidan, dia sebagai superoksid radikal, ya, reduce to hidrogen peroksidase. Hidrogen peroksidase sebagai superoksid dismutase. Jadi dia menguatkan SOD. Dia menguatkan SOD. Jadi dia supaya tidak terjadi kerusakan dari membran sehingga risiko kanker dan aging proses itu dihambat. Membran sel itu yang tadi ada titik-titiknya tadi, dia menghambat terjadinya kerusakan membran ya, dengan menguatkan superoksid tadi, SOD, dengan menguatkan superoksid untuk menyerang radikal bebas. Itu fungsinya guys. Yang ini tidak usah, ini untuk pertumbuhan ya. Yang penting untuk penyakit degeneratif ini. Kalau ini untuk penyakit infeksi, ini sebagai superoksid. Jadi fungsinya merubah superoksid radikal menjadi hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida yang H2O2 itu tadi. Jadi menjadi bahan yang tidak berbahaya. Sebagai apa fungsinya? Sebagai superoksid ya. Jadi hampir sama dengan selenium, hampir sama dengan glutathione peroksidase, hampir sama pekerjaannya. Jadi merubah radikal bebas menjadi zat yang tidak berbahaya. Jadi mencegah terjadinya oksidasi. Kan berbeda-beda tadi ya fungsinya. Ini kalau zinc deficiency terjadi oxidative stress, ini deficiency increase oxidative stress. Ini sekarang kalau terkait dengan diabetes, seperti kita ketahui, ini kan di dalam darah ya. Ini insulin. Insulin ini dia harus masuk ke sini. Karena dia membawa glukosa kan. Dia harus membawa masuk sini. Nah, sesampainya di sini, masuk di sini, yang bisa membuka ini, yang bisa membuka tutupnya ini adalah ini, siapa namanya? Chromium. Ini chromium. Ini chromium. Jadi chromium ini masuk sini dulu, masuk sini. Terus dia
membentuk aprokromodulin bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, sesudah itu ini sudah di intraseluler, ini masih di dalam darah, masih di ekstraseluler. Sesudah itu dia bisa masuk kan, dia masuk ya, dia masuk, kemudian dia ditangkap oleh aprokromodulin tadi. Dia menempel ke sini, seret. Jadi bentuknya akhirnya seperti ini. Jadi gini, yang buka channelnya ini itu harus ada ini deh, harus ada gambar ini, harus ada gambar ini. Ini adalah apokromodulin ditambah kromium, ada 4 kromium ini, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau sudah nempel 4 gini, itu namanya holokromodulin. Holokromodulin ini itu harus nempel pada insulin reseptor, nempel gitu. Kalau sudah nempel, insulinnya baru bisa masuk. Saya ulang ya, ini adalah insulin reseptor. Insulin reseptor itu terbukanya sangat tergantung sama kromium dan apokromodulin. Jadi dia tergantung banget sama kromium dan apokromodulin. Jadi kromium harus masuk dulu, membentuk holokromodulin, kemudian nempel, bentuknya seperti ini, baru dia aktif, baru insulin reseptornya bisa menerima insulin untuk dimasukkan di dalam sel yang membawa gula tadi. Baru nanti dia di situ melakukan oksidasi gulanya tadi dalam mitokondria dan dijadikan energi. Nah, penyakit diabetes sekarang selain terjadi berkurangnya massa beta pankreas, mungkin karena rusak, mungkin karena atrofi ya, juga karena kerusakan dari insulin reseptor. Nah, kerusakan insulin reseptor itu banyak juga gitu. Mungkin karena ROS ya, mungkin karena kekurangan kromodium, mungkin karena ya banyak hal lah ya, banyak, mungkin ROS juga gitu ya, sehingga nggak mampu untuk berjalan dengan baik. Karena ini harus bekerja dengan, harus aktif, harus baik. Nah, ini baik apabila ada aprokromodulin dan krom tadi untuk membentuk holokromodulin. Baru menempel, baru dia aktif. Ini contohnya. Ini kalau insulin resisten, jadi nggak bisa masuk ya. Jadi banyak di luar gulanya. Karena insulin kan harus bareng-bareng terima gulanya. Nggak bisa masuk dia. Ini insulin reseptornya nggak bisa masuk. Karena nggak ada yang mencelok tadi ya. Nah, kalau yang normal, ini kromium, ada glukosa, ada insulin ya. Perhatikan ya. Ini kromodulinnya bergerak kan sampai sini. Kromium kan masuk. Kalau masuk kan ini membentuk holokromodulin. Jelek. Nah, insulinnya masuk loh. Insulin masuk membawa gula tadi. Ini masuk, seret. Ini insulin reseptor yang bekerja. Gulanya ikut masuk. Nah, gulanya masuk ini. Gulanya masuk. Nah, sudah dibuka. Ini dibuka lebar. Kan dulunya sempit. Tapi begitu insulin reseptornya aktif, dia buka. Ini insulinnya. Jadi insulin hanya mengantarkan saja ke sini.
ini dia nggak mampu bekerja. Itu tadi yang saya gambarkan. Ini bahan makanan sumber kromium. Ini kromium juga. Kita lihat lagi antioksidan di sini. Jadi fungsinya banyak ya. Ini yang terkait dengan infeksi. Antioksidan mengeluarkan sitokin. Antioksidan capacity, dia berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian dia juga mengeluarkan beberapa sitokin sebagai antioksidan ya. Kemudian dia menurunkan makrofag sebagai antioksidan capacity. Jadi kalau kita lihat memang zat gizi ini sebagai antioksidan non-enzimatik mempunyai dua fungsi ya. Sebagai antioksidan, dia juga sebagai booster imunitas baik dalam bentuk innate ataupun dalam bentuk adaptif. Ini ada beberapa bahan makanan yang bagus gitu ya untuk seluruh tubuh kita. Sebetulnya mudah tetapi biasanya tidak dipilih. Ini yang saat ini sedang terjadi. Sekali lagi, gunungan ini merupakan dasar filosofi. Setiap orang harus punya filosofi meskipun tidak harus selalu gunung. Saya memilih gunungan karena gunungan itu selalu diperlihatkan pada awal dan pada akhir suatu cerita dan pada pergantian suatu cerita, di mana setiap kehidupan orang itu ada awal kehidupan dan ada akhir kehidupan, dan ada cerita di tengah-tengah kehidupan itu berupa cobaan dan ujian-ujian dari pencipta. Dari situlah kita harus lebih waspada dan hati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Karena apapun yang kita lakukan, baik dalam perkataan, baik dalam hati, ataupun dikeluarkan dari hati, sikap, perilaku, itu tetap kita menjawab di akhir cerita suatu hidup. Dan itu yang mendasari kita menuju lifestyle yang sehat. Itu lifestyle yang sehat. Selain filosofi hidup tadi, spiritual condition ya, jadi kita juga punya hobi, saling sayang, perasaan harus gembira dan senang, environment yang bersih, aktivitas fisik yang rutin ya, apapun ya sesuai dengan usia, tidak harus aerobik, tidak harus apapun yang dirasakan kita mampu melakukan, karena setiap orang pasti tidak sama. Apa yang disenangin, apa yang mampu dilakukan, yang tahu adalah diri kita sendiri. Jadi tidak usah berkaca pada orang lain. Berkacalah pada diri kita sendiri, kita ini mampu sampai di mana. Minumlah yang sehat-sehat, pilihlah air, sari-sari buah, jangan minum alkohol. Ingat kita juga mempunyai riwayat keluarga atau garis turunan keluarga, di mana ada penyakit-penyakit yang menyertai pada garis keturunan keluarga itu ya, harus jaga supaya dia tidak tercetus keluar. Dengan menjaga itu tadi, filosofi hidup, keseimbangan antara oksidan dan antioksidan, ya. Itu yang
kira itu yang perlu disampaikan pada penyakit hepatitis tahap 2 ini. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang perlu saudara jawab ya pada sesi ini. Pertama adalah karena ada antioksidan enzimatik dan ada antioksidan non enzimatik, tolong dikategorikan apa toh sebetulnya antioksidan enzimatik dan antioksidan non enzimatik itu, jelaskan. Kemudian siapa saja yang masuk dalam kategori dan bahan makanan apa yang ada dalam kategori, serta bagaimana kerjanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.